Halo, perkenalkan nama saya Kumala. Saya merupakan mahasiswa Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia tahun 2023 sampai 2024 kelas C dengan NIM 230219003. Pertama-tama saya ucapkan selamat siang kepada Ibu Dr. Diana Napitupulu sebagai Ibu dosen dari mata kuliah Hukum Pertanahan serta kawan-kawan semuanya termasuk rekan-rekan mahasiswa semester 2 program studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia. Pada kesempatan ini saya membuat vlog untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Hukum Pertanahan. Tema pembahasan yang akan saya informasikan yaitu mengenai peralihan hak atas tanah di hadapan PPAT dan pejabat lainnya. Sebagai pendahuluan, saya akan bahas mengenai pentingnya hukum pertanahan untuk menjaga kepastian hukum dalam peralihan hak atas tanah. Hukum pertanahan merupakan salah satu bidang hukum yang sangat penting dalam konteks perlindungan hak atas tanah dan kepastian hukum bagi masyarakat. Pada dasarnya, hukum pertanahan mengatur tentang hak-hak, kewajiban, dan prosedur terkait kepemilikan, pemanfaatan, dan peralihan hak atas tanah. Salah satu aspek krusial dalam hukum pertanahan adalah peralihan hak atas tanah. Peralihan hak atas tanah dapat terjadi melalui berbagai mekanisme seperti jual beli, waris, pemberian hak, dan sebagainya. Namun untuk memastikan keberlangsungan dan keberlakuan peralihan hak atas tanah ini, kepastian hukum sangatlah penting dikarenakan pertama, adanya perlindungan hak pemilik tanah. Hukum pertanahan memberikan perlindungan hukum bagi pemilik tanah agar hak-hak mereka terlindungi dan diakui secara sah oleh hukum. Hal ini mencakup pemastian bahwa peralihan hak atas tanah dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kedua, mencegah sengketa tanah. Dengan adanya hukum pertanahan yang jelas dan berlaku secara konsisten, potensi terjadinya sengketa tanah dapat diminimalisir. Kepastian hukum memungkinkan para pihak yang terlibat dalam transaksi peralihan hak atas tanah untuk memiliki kejelasan mengenai hak dan kewajiban mereka. Ketiga, kemudahan transaksi tanah. Kepastian hukum juga memberikan kepercayaan bagi para pihak untuk melakukan transaksi tanah, seperti jual beli atau sewa menyewa tanah. Dengan demikian, hukum pertanahan yang jelas dan dapat diandalkan dapat mendorong perkembangan ekonomi dan investasi di sektor properti. Yang keempat, perlindungan kepentingan masyarakat. Selain melindungi hak-hak individu, hukum pertanahan juga bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dengan adanya regulasi yang ketat dan berlaku adil dalam peralihan hak atas tanah, masyarakat dapat dijamin mendapatkan manfaat yang seimbang dan adil dari pemanfaatan tanah. Dengan demikian, hukum pertanahan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kepastian hukum dalam peralihan hak atas tanah. Kepastian hukum ini tidak hanya memberikan perlindungan bagi pemilik tanah, tetapi juga memfasilitasi transaksi tanah yang lancar dan berkeadilan, serta menghindari potensi konflik dan sengketa yang merugikan semua pihak. Berikutnya saya akan bahas mengenai peran penting pejabat pembuat akta tanah atau PPAT dan pejabat lainnya dalam proses peralihan hak atas tanah. Peralihan hak atas tanah merupakan proses penting dalam hukum pertanahan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pejabat pembuat akta tanah atau PPAT dan pejabat lainnya. PPAT adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk membuat akta-akta tanah seperti akta jual beli, akta hibah, akta waris, dan sebagainya. Namun selain PPAT, terdapat juga beberapa pejabat lain yang turut berperan dalam proses peralihan hak atas tanah. Berikut adalah peran penting PPAT dan pejabat lainnya dalam proses tersebut. Pertama, saya bahas dulu PPAT. PPAT merupakan pembuat akta tanah yang sah. PPAT memiliki peran utama dalam proses peralihan hak atas tanah dengan membuat dan mengesahkan akta-akta tanah. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa transaksi peralihan hak atas tanah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. PPAT harus memastikan bahwa semua persyaratan administratif dan teknis terpenuhi sebelum membuat akta tanah. Hal ini meliputi verifikasi identitas pihak-pihak yang terlibat, pengecekan legalitas dokumen-dokumen terkait tanah, dan lain sebagainya.
Selain itu, PPAT juga memiliki peran sebagai penasihat hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi tanah. Mereka harus memberikan informasi yang akurat dan jelas mengenai hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Berikutnya saya bahas mengenai pejabat pemerintah terkait. Beberapa peralihan hak atas tanah memerlukan persetujuan atau pengesahan dari pejabat pemerintah terkait, seperti Badan Pertanahan Nasional atau BPN, atau Kantor Pertanahan Daerah atau Kanwil BPN. Pejabat ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa peralihan hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pejabat pemerintah juga memiliki peran dalam melakukan verifikasi dan registrasi peralihan hak atas tanah di dalam sistem pertanahan nasional. Mereka bertugas untuk memastikan bahwa setiap transaksi tanah telah tercatat secara sah dan akurat dalam sistem pertanahan. Setelah PPAT, pejabat pemerintah terkait, terus juga ada notaris. Dalam beberapa transaksi peralihan hak atas tanah, notaris juga turut berperan dalam proses tersebut. Mereka bertanggung jawab untuk mengesahkan dan mendaftarkan akta tanah di kantor pertanahan setempat. Notaris harus memastikan bahwa semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dengan benar dan bahwa dokumen-dokumen yang diperlukan telah disiapkan dengan lengkap dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan ya bahwa peran PPAT dan pejabat lainnya sangatlah penting dalam proses peralihan hak atas tanah. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap transaksi tanah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga terciptalah kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Berikutnya saya akan bahas mengenai peralihan hak atas tanah ya. Definisi peralihan hak atas tanah itu sendiri adalah suatu proses hukum yang mengalihkan kepemilikan atau hak-hak tertentu atas suatu tanah dari satu pihak ke pihak lainnya. Proses ini seringkali melibatkan transaksi hukum baik secara jual beli, hibah, waris, tukar menukar, dan jenis peralihan hak lainnya. Jenis-jenis peralihan hak atas tanah diantaranya adalah yang pertama, jual beli atau alih hak. Jual beli tanah adalah jenis peralihan hak yang paling umum terjadi. Dalam jual beli, pemilik tanah yang sebelumnya menjual hak kepemilikan tanah kepada pihak lain dengan imbalan tertentu. Proses ini memerlukan pembuatan akta jual beli yang sah oleh pejabat pembuat akta tanah atau notaris. Yang kedua, hibah. Hibah adalah peralihan hak atas tanah yang dilakukan secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Dalam hibah, pemilik tanah yang disebut pemberi hibah memberikan tanahnya kepada pihak lain yang disebut penerima hibah. Hibah sering dilakukan antara anggota keluarga, misalnya orang tua kepada anaknya. Yang ketiga, waris. Peralihan hak atas tanah yang dapat terjadi melalui proses waris ketika pemilik tanah meninggal dunia. Tanah yang dimiliki oleh almarhum akan dialihkan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum waris yang berlaku. Proses waris memerlukan pembagian hak-hak atas tanah antara ahli waris yang berhak. Keempat, tukar menukar atau barter. Tukar menukar tanah adalah proses peralihan hak di mana dua pihak saling menukar tanah yang mereka miliki. Peralihan hak ini dilakukan tanpa melibatkan uang sebagai imbalan, tetapi dengan menukar tanah yang dimiliki masing-masing pihak. Yang kelima, peralihan secara hukum lainnya. Selain jual beli, hibah, waris, dan tukar menukar, terdapat juga jenis-jenis peralihan hak atas tanah lainnya seperti gadai, sewa menyewa, pengalihan hak guna bangunan atau HGB, serta pengalihan hak atas tanah yang diatur oleh undang-undang atau peraturan perundang-undangan tertentu. Dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai jenis peralihan hak atas tanah tergantung pada proses hukum yang terlibat. Setiap jenis peralihan hak memiliki aturan dan persyaratan yang berbeda sesuai dengan hukum yang berlaku di suatu negara. Penting untuk memahami jenis-jenis peralihan hak ini agar proses peralihan hak atas tanah dapat dilakukan dengan sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berikutnya saya akan bahas mengenai persyaratan dan prosedur peralihan hak atas tanah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau UUPA.
Peralihan hak atas tanah yang diatur dalam UU PA mengacu pada beberapa persyaratan umum, antara lain adanya kesepakatan para pihak. Peralihan hak atas tanah harus didasarkan pada kesepakatan para pihak yang terlibat, baik itu penjual dan pembeli, pemberi hibah dan penerima hibah, maupun ahli waris dan penerima waris. Ya. Berikutnya, akta peralihan. Setiap peralihan hak atas tanah harus dibuat dalam bentuk akta yang sah, baik itu akta jual beli, akta hibah, akta waris, atau akta peralihan hak lainnya. Kemudian pemenuhan syarat-syarat formal. Prosedur peralihan hak atas tanah harus memenuhi syarat-syarat formal yang ditetapkan, termasuk pembayaran pajak, pengesahan dokumen, dan pemenuhan persyaratan administratif lainnya. Prosedur umum peralihan hak atas tanah yang diatur dalam UU PA yaitu adanya pemutakhiran data tanah. Sebelum melakukan peralihan hak atas tanah, penting untuk memastikan bahwa data tanah yang bersangkutan sudah terdaftar dan tercatat dengan benar di Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Kemudian penyusunan akta peralihan. Para pihak yang terlibat dalam peralihan hak atas tanah harus menyusun akta peralihan yang mencakup semua ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam UU PA. Kemudian pengajuan dan pemeriksaan akta. Setelah akta peralihan disusun, pihak yang berwenang akan memeriksa dan menyetujui akta tersebut, biasanya oleh pejabat pembuat akta tanah atau notaris. Kemudian pengesahan dan pencatatan. Akta peralihan hak atas tanah yang telah disetujui akan diresmikan dan dicatat oleh pihak berwenang seperti BPN. Pencatatan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap peralihan hak tersebut. Kemudian pelaksanaan transaksi. Setelah semua transaksi selesai, maka peralihan hak atas tanah dapat dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan para pihak yang tercantum dalam akta peralihan. Jadi, peralihan hak atas tanah yang diatur dalam UU PA memiliki persyaratan dan prosedur yang harus dipatuhi oleh para pihak yang terlibat. Dengan memahami persyaratan dan prosedur ini diharapkan proses peralihan hak atas tanah dapat dilakukan secara sah, transparan, dan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Peran PPAT dalam peralihan hak atas tanah bisa ini ya kita ketahui dengan diantaranya yang pertama nih, pembuatan akta peralihan hak. PPAT bertanggung jawab untuk membuat akta peralihan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mereka harus memastikan bahwa semua persyaratan dan prosedur yang ditetapkan telah terpenuhi sebelum membuat akta tersebut. Yang kedua, pemeriksaan dokumen dan informasi. Sebelum pembuatan akta, PPAT harus melakukan pemeriksaan dokumen dan informasi terkait transaksi peralihan hak atas tanah. Mereka harus memastikan keabsahan dokumen yang diajukan serta memverifikasi informasi yang diberikan oleh pihak-pihak yang terlibat. Ketiga, penjelasan atas ketentuan dan risiko. PPAT memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan dengan jelas kepada pihak-pihak yang terlibat mengenai ketentuan-ketentuan dalam akta peralihan hak, termasuk hak dan kewajiban mereka sebagai pemegang hak baru. Mereka juga harus menyampaikan informasi mengenai risiko-risiko yang terkait dengan transaksi tersebut. Yang keempat, penyusunan akta dengan teliti dan akurat. Selama proses pembuatan akta, PPAT harus bekerja dengan teliti dan akurat untuk memastikan bahwa semua informasi yang tercantum dalam akta tersebut sesuai dengan kenyataan dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari. Yang kelima, perlindungan terhadap pihak yang terlibat. Sebagai penengah yang independen, PPAT juga bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan pihak yang terlibat dalam transaksi peralihan hak atas tanah. Mereka harus memastikan bahwa semua proses dilakukan secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan peran dan tanggung jawab yang penting, PPAT memegang peranan krusial dalam proses pembuatan akta peralihan hak atas tanah. Mereka berperan sebagai penengah yang objektif dan profesional untuk memastikan bahwa transaksi tersebut dilakukan dengan sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Prosedur-prosedur dan syarat yang harus dipenuhi oleh PPAT dalam proses pembuatan akta tanah diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, pemeriksaan dokumen. Sebelum pembuatan akta tanah, PPAT harus melakukan pemeriksaan dokumen. Dokumen-dokumen yang terkait dengan transaksi peralihan hak atas tanah. Dokumen-dokumen biasanya diperiksa meliputi sertifikat tanah, surat pernyataan penjualan,
bukti pembayaran pajak, dan dokumen-dokumen lain yang relevan. Yang kedua, verifikasi identitas para pihak. PPAT juga harus memverifikasi identitas semua pihak yang terlibat dalam transaksi peralihan hak atas tanah, baik itu penjual, pembeli, maupun pihak lain yang terlibat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan oleh pihak yang sah dan berwenang. Yang ketiga, penjelasan atas hak dan kewajiban. Sebelum pembuatan akta, PPAT harus menjelaskan dengan jelas kepada semua pihak yang terlibat mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai pemegang hak atas tanah baru. Mereka harus memastikan bahwa semua pihak memahami konsekuensi dari transaksi yang dilakukan. Yang keempat, penyusunan akta dengan teliti. Selama proses penyusunan akta, PPAT harus bekerja dengan teliti dan hati-hati untuk memastikan bahwa semua informasi yang tercantum dalam akta tersebut akurat dan sesuai dengan kenyataan. Mereka juga harus memastikan bahwa semua ketentuan hukum yang berlaku telah dipenuhi. Yang kelima, pengesahan akta. Setelah akta selesai disusun, PPAT harus mengesahkan akta tersebut sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Pengesahan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap transaksi peralihan hak atas tanah yang dilakukan. Prosedur dan syarat yang harus dipenuhi oleh PPAT dalam proses pembuatan akta tanah sangatlah penting untuk memastikan keabsahan dan keamanan transaksi peralihan hak atas tanah. Dengan memenuhi prosedur dan syarat ini, PPAT dapat memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berikutnya saya akan bahas mengenai pentingnya keabsahan dan kepastian hukum dalam akta yang dibuat oleh PPAT. Akta tanah yang dibuat oleh PPAT memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keabsahan dan kepastian hukum dalam transaksi peralihan hak atas tanah. Berikut adalah pembahasan mengenai pentingnya keabsahan dan kepastian hukum dalam akta yang dibuat oleh PPAT. Kesatu legalitas transaksi. Akta yang dibuat oleh PPAT merupakan bukti resmi dan legal tentang adanya transaksi peralihan hak atas tanah antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan adanya akta ini, transaksi tersebut diakui secara hukum dan sah oleh negara. Kedua, perlindungan terhadap pihak-pihak yang terlibat. Akta tanah yang disusun dengan baik oleh PPAT akan memberikan perlindungan hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam transaksi peralihan hak atas tanah, baik itu penjual, pembeli, maupun pihak-pihak lain yang terlibat. Mereka akan memiliki bukti yang kuat untuk menegakkan hak dan kewajiban mereka sesuai dengan yang tercantum dalam akta. Ketiga, kepastian hukum. Dengan adanya akta yang sah dan lengkap, para pihak dapat memiliki kepastian hukum mengenai status kepemilikan tanah. Mereka tidak perlu khawatir akan timbulnya sengketa atau perselisihan di kemudian hari karena semua ketentuan telah diatur dengan jelas dalam akta. Yang keempat, pengakuan resmi oleh pihak ketiga. Akta yang dibuat oleh PPAT juga akan diakui secara resmi oleh pihak ketiga, seperti lembaga keuangan atau pihak berwenang lainnya. Hal ini memudahkan para pihak untuk melakukan transaksi atau mendapatkan layanan-layanan tertentu yang memerlukan bukti kepemilikan tanah yang sah. Yang kelima, pencegahan sengketa hukum. Dengan terciptanya keabsahan dan kepastian hukum melalui akta yang dibuat oleh PPAT, resiko terjadinya sengketa hukum terkait kepemilikan tanah dapat diminimalkan. Para pihak akan lebih cenderung untuk menyelesaikan permasalahan secara damai dan melalui jalur hukum yang sesuai. Jadi sebagai kesimpulan, keabsahan dan kepastian hukum dalam akta yang dibuat oleh PPAT sangatlah penting dalam menjaga legalitas transaksi peralihan hak atas tanah, memberikan perlindungan kepada para pihak yang terlibat, menciptakan kepastian hukum, mendapatkan pengakuan resmi, serta mencegah terjadinya sengketa hukum. Oleh karena itu, peran PPAT dalam menyusun akta tanah dengan teliti dan cermat sangatlah vital dalam menjaga stabilitas dan keadilan dalam sistem pertanahan. Berikutnya saya akan membahas mengenai prosedur dan persyaratan peralihan hak di hadapan pejabat lainnya. Situasi di mana peralihan hak atas tanah dilakukan di hadapan pejabat lain seperti notaris atau pihak berwenang lainnya, yaitu pertama peran notaris dalam peralihan hak atas tanah. Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik yang sah secara hukum, termasuk dalam peralihan hak atas tanah. Peran notaris dalam proses peralihan hak atas tanah serupa dengan PPAT, yaitu untuk memastikan keabsahan, kejelasan, dan kepastian hukum dalam transaksi tersebut. Notaris juga bertanggung jawab untuk menyusun akta tanah yang mengikat dan sah secara hukum. Kedua, pihak berwenang lainnya. Selain notaris, terdapat pihak berwenang lainnya yang dapat melakukan proses peralihan hak atas tanah.
tergantung pada peraturan hukum yang berlaku di suatu negara. Misalnya di beberapa negara pejabat pemerintah atau badan pertanahan setempat memiliki kewenangan untuk melakukan pendaftaran atau pemindahan hak atas tanah. Yang ketiga, pertimbangan memilih pejabat. Pemilihan pejabat yang akan menangani peralihan hak atas tanah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti regulasi hukum yang berlaku, kebutuhan pihak-pihak yang terlibat, atau preferensi individu. Penting bagi para pihak untuk memilih pejabat yang terpercaya, kompeten, dan memiliki pengetahuan yang memadai mengenai proses peralihan hak atas tanah. Keempat, perlindungan hukum. Peralihan hak atas tanah di hadapan pejabat lain juga memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta yang dibuat oleh PPAT, asalkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku ya. Kelima, kepastian hukum. Dengan adanya keterlibatan pejabat lain dalam proses peralihan hak atas tanah, para pihak dapat memperoleh kepastian hukum mengenai status kepemilikan tanah dan hak-hak yang terkait. Hal ini membantu mencegah terjadinya sengketa atau perselisihan di kemudian hari dan memastikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Berikutnya saya akan bahas mengenai persyaratan dan prosedur yang berlaku dalam peralihan hak atas tanah di hadapan pejabat lainnya. Peralihan hak atas tanah di hadapan pejabat lainnya seperti notaris atau pihak berwenang lainnya mengikuti persyaratan dan prosedur tertentu yang diatur dalam perundang-undangan. Di antaranya, 1. Persyaratan dokumen. Sebelum melakukan peralihan hak atas tanah, para pihak harus memenuhi persyaratan dokumen yang diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Persyaratan ini dapat mencakup dokumen-dokumen seperti sertifikat tanah, identitas para pihak, bukti pembayaran pajak, dan dokumen-dokumen lain yang relevan. Kedua, pemeriksaan kepastian hukum. Pejabat yang berwenang akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang diajukan untuk memastikan keabsahan dan kejelasan hak atas tanah yang akan dialihkan. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Ketiga, pembuatan akta. Setelah memenuhi persyaratan dokumen dan melalui proses pemeriksaan yang diperlukan, pejabat yang berwenang akan menyusun akta peralihan hak atas tanah tersebut. Akta ini berisi detail mengenai transaksi yang dilakukan, termasuk identitas para pihak, deskripsi properti yang dialihkan, harga jual, dan ketentuan lain yang relevan. Keempat, penandatanganan akta. Para pihak yang terlibat dalam transaksi akan menandatangani akta peralihan hak atas tanah di hadapan pejabat yang berwenang. Tanda tangan ini menandakan persetujuan dan kesepakatan dari semua pihak terhadap isi akta tersebut. Yang kelima, registrasi akta. Setelah akta peralihan hak atas tanah ditandatanganin, akta tersebut akan diregistrasi pada lembaga atau instansi yang berwenang. Registrasi ini penting untuk memberikan kekuatan hukum yang sah terhadap transaksi yang dilakukan dan memastikan keabsahan hak atas tanah yang dialihkan. Yang keenam, pembayaran biaya dan pajak. Para pihak juga perlu memperhatikan pembayaran biaya dan pajak yang terkait dengan proses peralihan hak atas tanah. Biaya ini meliputi biaya notaris, biaya registrasi, dan pajak yang mungkin dikenakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perbedaan antara proses peralihan hak di hadapan PPAT dan pejabat lainnya diantaranya pada pertama, kewenangan dan wewenang. Untuk PPAT memiliki kewenangan khusus dalam pembuatan akta peralihan hak atas tanah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris. Mereka memiliki wewenang untuk membuat akta-akta tanah termasuk akta jual beli, hibah, dan pemberian hak. Kalau pejabat lainnya seperti notaris juga memiliki kewenangan untuk membuat akta peralihan hak atas tanah. Namun kewenangan mereka lebih luas dan tidak terbatas pada pembuatan akta-akta tanah saja. Yang kedua, keterlibatan dalam transaksi lainnya. PPAT secara khusus berkonsentrasi pada pembuatan akta-akta tanah. Mereka biasanya tidak terlibat dalam transaksi-transaksi lainnya di luar ranah pertanahan. Pejabat lainnya, seperti notaris, dapat terlibat dalam berbagai jenis transaksi, termasuk pembuatan akta-akta peralihan hak atas tanah, akta pendirian badan hukum, surat wasiat, dan dokumen-dokumen lainnya. Kemudian yang ketiga, tarif dan biaya. PPAT ya, tarif dan biaya yang dikenakan oleh PPAT itu biasanya diatur oleh pemerintah dan berlaku secara umum. Biaya ini meliputi biaya pembuatan akta, biaya administrasi, dan biaya lainnya yang terkait dengan proses peralihan hak atas tanah. Sedangkan pejabat lainnya, tarif dan biaya yang dikenakan itu seperti notaris dapat bervariasi tergantung pada kesepakatan antara notaris dan kliennya. Biaya ini juga mencakup biaya pembuatan akta dan biaya administrasi lainnya. Keempat, proses pemeriksaan dan penyusunan dokumen. PPAT bertanggung jawab untuk memeriksa dokumen-dokumen yang diajukan.
memastikan keabsahan transaksi, dan menyusun akta peralihan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pejabat lainnya juga melakukan proses pemeriksaan dokumen dan penyusunan akta, tetapi mungkin memiliki pendekatan dan prosedur yang sedikit berbeda sesuai dengan wewenang dan kebijakan mereka sendiri. Ya, kira-kira begitu. Sekian vlog dari saya. Terima kasih atas kesediaannya untuk mendengarkan. Mungkin sampai di sini dulu vlognya. Selamat siang.